Tes. Kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif. Ya. Jadi, seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat kejadian. Ya. Nah, ini lagi kita dalami, ya, apa peran yang bersangkutan, dan nanti akan kita proses, ya, keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti, ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya, tinggal satu sesi lagi. Kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan, cek. 3 ya kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya Adel dari Kompas TV. Mau tanya ini terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi. Ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut. Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah sudah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya, Bu. Yang terakhir, silakan. Izin, Jenderal Tommy dari Detikcom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini, kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya, pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE, tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabung ayam tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya, jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan dari sini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah, itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan register, kawasan HTI register
44. Ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ya, ini persepsi, tetapi kita berbicara fakta. Fakta di lokasi ya, TKP tempat perjudian sabung ayam itu ya seperti itu. Seperti itu. Jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari. Malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silahkan nanti yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dari Pak Panglima. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya, masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan selongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis. Ya, berarti kan kira-kira teman-teman tahu berarti di situ ada 3 jenis senjata, kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata yang bagaimana itu yang perlu kita cari ya bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid, ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan, kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.